Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najib Sulaiman. Saya dari Prodi Komunikasi Digital dan Media dengan NIM C0401331039. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara komunikasi secara interpersonal bersama teman saya Fatimah yang akan menemani saya sebagai lawan bicara saya mengenai komunikasi interpersonal. Nah, ini berdasarkan dari pengalaman pribadi saya. Jadi pada saat itu saya itu orangnya keras kepala. Ini pada saat saya masih kelas SMP. Jadi saya itu orangnya keras kepala. Ketika disuruh ini atau dikasih tahu ini, dinasih ini, saya kayak iya ngangguk-ngangguk aja, tapi nggak dikerjain. Ya termasuk kepada ibu saya sendiri. Nah, pada saat saya SMP itu mengikuti kejuaraan nasional karate. Dan di situ kan pasti yang namanya atlet apapun itu harus menjaga kondisinya dong, mau dimanapun. Itu bisa dari atur pola makan, olahraga dan lain-lain. Bahkan pada saat itu saya sampai dinasihati oleh orang-orang apapun itu karena saya drop pada saat itu, di tengah-tengah pertandingan. Jadi pada saat saya lagi tanding itu saya langsung drop, jatuh. Itu pertandingan pertama kali? Enggak, itu pertandingan ke-4. Ya. Iya gitu. Padahal kan pas waktu sebelum aku menang itu euforianya itu kerasa gitu kayak seneng nih. Tapi pas setelah kejadian itu aku jadi kayak ngerasa kayaknya aku malah ngerasa bakal drop lagi deh. Jadi akhirnya di situ bisa dibilang cukup trauma untuk mengikuti pertandingan lagi. Dan ya aku belajar dari situ bahwa tuh hal yang harus kita lakukan itu tuh pasti semuanya ada usahanya, harus ada usaha. Itu bisa dari yang kalau misalnya case-nya saya pertandingan karate atau harus jaga pola tidur, pola makan, dan pola olahraganya juga. Jangan kayak terlalu menyepelekan sesuatu hal yang mungkin menurut kita kecil tapi sebenarnya itu bisa jadi hal yang besar ketika resiko itu terjadi gitu lah. Jadi ya mungkin itu sih yang membuat saya jadi berpikir bahwa hal seperti itu tuh tidak bisa diremehkan gitu. Nah, itu komunikasi interpersonal saya terhadap orang lain jadinya menurut saya itu gagal. Karena ketika saya tidak menggubris komunikasi dari arahan dari mereka-mereka yang memberitahu saya bahwa itu tidak baik, bahwa harus jaga pola tidur, pola makan dan pola lain-lainnya, itu saya tidak menggubris itu. Akhirnya ya saya malah jadi drop dan itu komunikasi interpersonalnya tidak saling terhubung satu sama lain gitu. Itu sih yang membuat saya jadi berpikir bahwa hal seperti itu tidak bisa diremehkan gitu. Iya benar. Jadi ya sebaiknya kita mendengarkan saran, terutama saran orang tua. Betul. Iya, jadinya kan setelah merasakan akibat dari ngeyel, setidaknya Raja ini belajar dari kesalahan kan. Iya betul. Jadi berikutnya tetap ikut lomba atau enggak? Berikutnya ikut lomba kok. Berikutnya ikut lomba dan ya langsung ikut lomba. Namun ya belajar dari kesalahan, kayak menjaga pola tidurnya, menjaga pola makannya, dan menjaga olahraga juga. Dan kemudian juga berhasil mendapatkan medali gitu. Itu kan pas tadi katanya ada perasaan trauma pas ikut lomba berikutnya ya. Iya. Berarti berhasil nih ngelawan perasaan trauma itu. Bisa dibilang berhasil karena di situ aku ada kemauan. Saya ada kemauan untuk kayak nggak bisa nih terus-terusan bersembunyi di balik ketakutan yang kita nggak tahu bakal terjadi atau enggak. Akhirnya aku melawan trauma itu dan mencoba untuk memperbaiki kesalahan-kesalahanku kemarin itu apa aja dan belajar, dan ya berikutnya pas ikut lomba berhasil gitu. Berhasil dan dengan menerapkan apa yang dikasih tahu orang tua. Betul. Bagus. Dan ya memang walaupun kita melihat orang itu kayak istilahnya tuh bodoh gitu orangnya gitu, ngasih tahu ke kita bukan bodoh ya, kurang pintar gitu. Cuman kan kalau misalnya itu adalah hal yang baik ya kenapa tidak gitu. Kenapa untuk kita ikuti gitu. Siapa tahu itu bisa jadi hal yang besar gitu kemudian hari. Berarti saat itu emang rajanya aja ngeyel ya? Iya. Sayanya memang ngeyel. Itu kejadiannya pas kapan? Pas SMP. Oh, SMP. Iya. Masa puber lah ya. Puber kan pasti orang-orang merasakan lah kayak pengen merasakan kebebasan gitu gitu. Nah, itu pas ini komunikasi interpersonal saya yang gagal ya. Selanjutnya itu komunikasi yang menurut saya berhasil ya, interpersonal terhadap orang lain. Jadi ini terjadi waktu saya SMK pas saya
praktik kerja PKL itu apa? Praktik kerja lapangan. Pada saat saya PKL atau praktik kerja lapang. Nah, sebelum saya PKL sebenarnya saya udah berkecimpung di dunia kerja. Cuman pas saat berkecimpung di dunia kerja, saya tuh benar-benar minim banget pengalaman kerja di dunia kerja gitu. Alhasil ya, ketika saya ingin berkecimpung di dunia itu tuh kayak ragu gitu. Nah, kenapa saya bisa berkecimpung di dunia ini? Kita cerita ke ini dulu ya. Awalnya itu pas pada saat SMK kan saya pandemi COVID ya. Pandemi COVID, jadi masih di rumah terus lah, online gitu. Nah, karena saya bingung nih, aduh ini di rumah terus, ngapa-ngapain, olahraga juga enggak gitu, makan doang. Jadi ya udahlah, mencari aktivitas lain yang sekiranya itu bisa bermanfaat untuk saya dan mungkin bisa bermanfaat untuk orang lain juga gitu. Dulu awal-awal kayak bikin konten gambar-gambar gitu, kayak bikin video dan lain-lain. Akhirnya terbiasa lah kayak bikin video-video gitu, kayak ngedit gitu, tapi waktu itu masih pakai HP. Nah, pas aku lagi sering bikin konten kayak gitu, ternyata dilirik sama salah satu temennya saudara saya gitu. Lirik kayak, ini videonya bagus nih gitu, ini gradingnya juga bagus gitu, ini siapa namanya? Oh, ditanya sama mas sepupu saya, ini sepupu saudaranya saya gini, bla bla bla. Akhirnya saya ditarik gitu, kayak moga kerja di sini bla 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 bla. Terus saya yang nggak pernah punya pengalaman di dunia kerja bingung dong, kerja ngapain, video-video doang gitu. Wah, gimana kan saya kan nggak ngedit juga cuman kayak cut gitu doang kan. Basicnya aja ya. Iya gitu, di HP lagi. Ini kan dunia kerja kan harus yang prepare banget dong device dan lain-lain, kayak wah ini nggak bisa nih, kayak nggak bisa gitu. Lagi pula saat itu kan niatnya pengen kontenin gambar aja. Iya betul. Ini tiba-tiba malah kontenin orang gitu kan. Waduh, ya udahlah, karena saya nggak percaya diri, nggak yakin gitu. Awalnya saya tolak gitu. Gitu. Iya, saya tolak ya. Banget. Aduh, kayaknya nggak bisa deh, soalnya masih takut gitu untuk memulai gitu. Terus ya udahlah, bisa dibilang itu tidak berhasil untuk komunikasi interpersonalnya. Jadi saya malah mengikuti arahan dari saya sendiri yang negatif. Nah, tapi pada saat menolak itu, saya konsultasi juga ke orang tua saya, ibu saya. Jadi saya konsultasi kayak, mah, aja ada yang nawarin nih, ada yang nawarin pekerjaan, kerjanya gini video-videoan gitu. Terus ibu saya, mama saya itu ngasih tahu, kayak nanya gitu, aja tertarik gak di bidangnya gitu. Saya ngomong dong, kalau untuk video-video sebenarnya tertarik. Toh itu juga lagi dijalanin sama aja yang buat bikin konten-konten gitu, masih searah lah gitu. Ya udah, kenapa nggak ikut aja kata gitu, sekalian mencari ilmu gitu. Oh, karena saya masih dihantui sama rasa takut saya, jadinya ya udah saya kayak bebel gitu kan. Saya emang agak ngeyel kayak, enggak deh kalau misalnya dunia kerja kayak ini deh bakal capek dan gitu. Wajar sih takut. Iya kan? Iya, karena kan kita menanggung ekspektasi orang juga. Apalagi kalau misalnya udah kerja buat orang lain gitu. Kita pengen menunjukkan yang terbaik gitu. Pertama kali juga ya kan. Iya. Pertama kali kayak, apalagi kerjanya langsung di dunia yang bener-bener profesional gitu kan. Aduh. Nah, ya udahlah, di situ ibu saya langsung ngasih tahu saya lagi, nasihat lagi. Ini pas SMK ya, jadi saya agak mulai berubah ketika orang nasihatin, agak dipikir lagi gitu. Iya. Ada perubahan ya dari SMP, Betul, SMK. betul. Sekarang kuliah juga ada perubahan. Betul, ada dong. Bagus, Kita bagus. langsung ke topik. Pas saya dikasih tahu sama ibu saya ngomong gini, Raja kan sudah gede, apalagi di pandemi COVID, dimana semua orang pada saat itu kan ekonomi semua orang seluruh dunia malah ya lagi menurun banget kan. Justru di situ peluang saya Raja nih, itu harus diambil gitu, apapun itu. Oh, menghasilkan uang juga kan? Iya, gitu kan. lumayan banget. Iya. Nah, saya disuruh pikir, oh iya, dapat uang juga gitu kan. Lagi pas pandemi kan nggak sekolah ya, nggak masuk sekolah, jadi nggak dikasih uang jajan. Oh gitu. Jadi ya udah, saya kayak boleh deh terima dulu gitu. Nah, ada satu hal momen penting, satu omongan yang paling penting menurut aku untuk saat itu ya. Untuk saat itu saya jadiin prinsip saya, itu gak usah memikirkan berapa nominalnya. Di sini Raja yang butuh ilmu itu, Raja ambil aja apapun itu. Yang penting ilmunya dapat keserap. Ketika udah Raja sudah bisa, sudah
mampu boleh memikirkan nominal namun tetap diselaraskan dengan rasa skill dan rasa syukur. Itu paling utama karena Benar-benar. suatu hal, semua hal ya, semua hal ketika kita syukuri itu ya kita pasti bakal nikmat dan menikmatinya dan ya bisa menjalankannya dengan dengan maksimal gitu. Iya benar. Ya akhirnya menuruti apa kata ibu saya ikuti dan ternyata pekerjaannya sangat mudah. Iya. Iya, bener apa yang dikatain sama teman-teman saudara saya. Itu cuma video-video doang. Memang bener video-video doang gitu. Ya udah gampang. Cuman yang susahnya itu adalah perjalanannya karena saya memvideoi rumah-rumah orang yang dimana rumah-rumah orang itu jauh banget. Oh, jadi pergi kemana-mana Iya, gitu betul. ya. Lokasinya jauh banget. Betul. Itu naik apa tuh? Naik motor waktu itu. Saya nggak tahu. Kendaraan pribadi? Iya, nggak tahu naik kereta saya waktu itu. Nah. Malah bisa belajar sama saya. Fun fact, saya belajar kereta dari dia. Nah, jadi naik motor lah bolak-balik gitu. Cuman ya kerjaannya sih ya udah video-video doang. Nah, memang cuma video-video doang, tapi hikmah yang saya dapat tuh banyak banget. Oh iya, apa aja tuh? Dulu saya naik motor itu paling jauh tuh cuman ke Bogor doang. Sekarang naik motor bisa ke Tangerang, BSD, Cengkareng dan lain-lain. Berapa kilometer itu? Wah, itu paling tinggi tuh waktu itu 80 km. Ya 80 km. Wow. Parah. Nah, pada saat itu juga saya mendapat hikmah bahwa sesuatu orang kan bilang katanya gak ada kerja yang gampang gitu. Walaupun memang video-video doang ya ada susahnya juga sih sebenarnya. Yaitu jalannya jauh dan lain-lain gitu. Cuman Pasti ada rintangannya, iya. ada struggle-nya sendiri. Tapi di balik itu ada hikmahnya juga. Iya. Saya jadi bisa jalan jauh, Iya. tahu jalan, Iya. bisa baca maps. Dia ya udah hikmahnya di situ. Jadi banyak banget deh. Jadi apa? Tapi iya sih, misalkan orang itu mengajak Raja buat kerja ya, pasti dia juga tahu kalau Raja itu masih pemula. Pasti nggak mungkin dikasih kerjaan yang sulit. Betul. Ya layaknya seorang pekerja, seorang kayak atasan gitu ya, untuk mencari orang-orang. Pasti ketika udah nemu, dia pasti tahu ya kayak oh ini dia bisa nih harusnya nih gitu. Apalagi ya ada skill editing sama video. Ya udah langsung tarik. Kalau untuk naik motor ya sebenarnya itu basic life skill ya, karena semua orang pasti bisa naik motor. Cuman balik lagi ke orang tersebut apakah mau atau enggak gitu. Dari situ aja sih ya. Benar. Tapi meskipun kerjaan gampang, adalah kemajuan di skill editingnya. Oh betul. Oh ya. Itu jadi hikmahnya juga. Ini bisa jadi ilmu yang berharga gitu. Iya, Bisa diambil ilmunya. Salah satunya adalah editing, terus movement kamera gitu, kayak ngutak-ngatik kamera jadi hafal dan lain-lain. Ya itu sih, itu paling utama karena memang pekerjaannya ini difokuskan ke videographer sama fotografer gitu. Berarti meskipun dulu ada perasaan gak percaya diri, setidaknya sekarang tahu lah skill Raja itu ada di mana. Benar. Skill sih, bukan hobi ya. Kalau hobi beda lagi. Apa tuh hobinya? Hobi menggambar. Oh. Ya, jadi komunikasi interpersonal yang berdua ini saya rasa bisa dibilang cukup berhasil karena pada saat saya dikasih tahu sama ibu saya atau mama saya, itu saya mengikuti arahan dari mama saya. Pada akhirnya banyak manfaat yang didapatkan. iya. Jadi berhasil gitu. Jadi saya merasakan hal-hal positif menyertai saya ketika saya menuruti atau melakukan apa yang dinasihati oleh orang tua. Bukan orang tua aja sih, orang lain juga. Orang lain juga. Sarannya itu bagus ya. Betul. Jadi ya pelajaran yang bisa saya dapat di komunikasi interpersonal saya ini yang berhasil adalah ya sama seperti yang pertama, ya dengerin apa kata orang, apalagi orang tua, selagi itu memang nasihatnya baik. Mungkin cukup sekian dari apa yang sudah saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bersama teman saya juga ini bisa menjadi manfaat untuk teman-teman yang menonton di luar sana. Amin. Kurang lebih mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.